sekarang kelas 4. Saya minta tolong dibacakan oleh Will Stella halaman 63. Halaman berapa, Pak? 63. Tema berapa, Pak? Tema berapa, Pak? Tema 8. Halaman 63 tema 8. Halaman 68. 63 tema 8. Sudah, Will Stella? Yang mana, Pak? Yang asal mula penduduk. Yang A dulu, yang A. Yang A, jangan dilompati. Papua memiliki beragam keunikan baik fisik maupun sosial budaya. Dari segi fisik, Papua memiliki pemandangan indah. Kekayaan alam pulau ini tidak bisa dimungkiri. Dari segi sosial, budaya Papua memiliki beragam budaya dan suku bangsa. Papua juga memiliki beragam kesenian dan budaya. Kesenian dan budaya tersebut sangat unik dan menarik. Kesenian dan budaya yang ada di Papua diantaranya bahasa, rumah adat, pakaian, senjata, lagu, dan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang berasal dari Papua adalah asal mula penduduk. Sudah, Stella. Oke, dilanjutkan Valeri. Saya minta tolong dibacakan asal mula penduduk Merem. Kepala adat di kampung Merem memiliki anak yang bernama Messi dan Mesam. Suatu hari Messi dan Mesam berkenalan dengan Welima. Berkenalan Welima dengan kedua putri. Kepala adat meninggalkan kesan yang mendalam. Akhirnya kepala adat menikahkan putrinya Messi dengan Welita. Pesta pernikahan dilangsungkan dengan meriah. Saat pesta pernikahan tersebut, kepala adat menyerahkan jabatan kepada Welima. Seluruh penduduk Merem diundang, tak kecuali Woiram dan Bonadesi. Woiram kaget saat melihat pengantin laki-laki adalah anaknya. Woiram kecewa kepada kepala adat. Kini para penduduk setuju untuk menerima anaknya sebagai kepala adat yang baru. Woiram merasa dirinya tidak dihargai sama sekali. Dengan rasa kecewa Woiram doa kepada dewa agar memberinya keadilan. Tiba-tiba hujan turun dengan deras. Semua makanan yang terhidang dalam pesta itu berubah menjadi batu. Hujan tidak berhenti meneteskan banjir besar yang menggelamkan kampung Merem. Seluruh penduduk hanya terbawa derasnya air. Hanya Welima, Messi, dan Woiram yang selamat dari bencana banjir itu. Mereka selamat karena memanjat pohon pinang. Setelah banjir surut, Woiram mengajak Messi dan Welima ke sungai Wasi. Ia menasihati mereka agar memohon kepada dewa supaya diberi banyak keturunan. Setelah itu Woiram menginjak kakinya ke atas sebuah batu besar dan tiba-tiba ia menghilang. Messi dan Welima mendengarkan kata-kata Woiram. Dewa pun mendengarkan doa yang senantiasa mereka panjatkan.
keturunan mereka sangat banyak dan kini dikenal sebagai penduduk Merem di Papua. Terima kasih ya, Valeri. Saya akan ulangi lagi. Asal mula penduduk Merem. Kepala adat di kampung Merem memiliki anak yang bernama Mesi dan Mesam. Jadi memiliki 2 anak ya. Suatu hari Mesi dan Mesam berkenalan dengan Woi Waliatmang. Perkenalan Woi Waliatmang dengan kedua putri kepala adat meninggalkan kesan mendalam. Ya, meninggalkan pesan mendalam. Pesta pernikahan akan dilangsungkan dengan meriah. Saat pesta pernikahan tersebut, kepala adat menyerahkan jabatannya kepada Woi Walitmang. Seluruh penduduk Merem diundang tak terkecuali Woiram dan Bona Debu. Sebentar ya. Kemudian Woiram kaget saat melihat pengantin laki-laki adalah anaknya. Kemudian Woiram kecewa kepada kepala adat, apalagi kini para penduduk setuju untuk menerima anaknya sebagai kepala adat yang baru. Woiram merasa dirinya tak dihargai sama sekali. Dengan rasa kecewa, Woiram berdoa kepada sang dewa agar memberinya keadilan. Tiba-tiba turunlah hujan, semua makanan terhidang dalam pesta itu berubah menjadi batu. Hujan yang tidak berhenti mengakibatkan banjir besar, menggelandang. Kemudian setelah banjir surut, Woiram mengajak Mesi dan Woi Waliatmang ke Sungai Wasi. Ia menasihati mereka agar memohon kepada dewa supaya diberi banyak keturunan. Setelah itu Woiram menginjakkan kakinya ke atas sebuah batu besar dan tiba-tiba menghilang. Mesi dan Woi Waliatmang mendengar kata-kata Woiram, dewa pun banyak mendengarkan doa yang senantiasa mereka panjatkan. Keturunan mereka sangat banyak dan kini dikenal sebagai penduduk Merem di Papua. Itu salah satu contoh cerita ya, salah satu cerita tentang penduduk desa Merem. Kemudian nomor 1 yang baliknya halaman 64. Halaman 64. Diskusikan unsur-unsur cerita asal mula penduduk Merem. Nomor 1 yang A. Tokoh. Siapa saja tokohnya di cerita tersebut? Woiram. Bisa dituliskan di situ. Tokoh-tokohnya disebut adalah Mesi dan Mesam. Kemudian Woi Walitmang, kemudian Woiram. Itu tokoh-tokohnya ya di situ ya. Kemudian Halaman berapa, Pak? Halaman 64. Penokohan atau watak. Nah, kamu bisa tuliskan wataknya setiap tokoh yang ada pada cerita tersebut. Kemudian latar atau tempat kejadiannya di mana. Kemudian pesan-pesannya apa. Itu kalian bisa lanjutkan lagi. Kemudian yang B, memperagakan gerak kreasi daerah dengan iringan. Ini di sini ada contoh gerak ya. Gerak 1, kemudian ada gerak 2, ada gerak 3. Saya minta tolong Jisten dibacakan yang B. Oke, Pak. Karya tari kreasi daerah dapat diperagakan secara tunggal, berpasangan atau kelompok. Dalam memperagakan karya, penari harus memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Hafal semua gerakan tari. 2. Memiliki rasa percaya diri. 3. Menguasai tempat untuk menari. 4. Mampu menarik perhatian penonton. Perhatikan bentuk gerakan tari abuse ini. Sudah, Pak. Gerak 1, bisa lanjut dibacakan. Gerakan 1 ini ya? Ya. Gerakan 1, berjalan memutar kedua tangan direntangkan. Pergelangan tangan digerakkan ke atas dan ke bawah. Syair apuse kokon jauh. Enggak usah ini. 2. Badan
menghadap kiri dan kanan, kedua tangan lurus ke depan dan belakang. 3. Berjalan memutar kedua tangan digerakkan ke kiri dan ke kanan. Sudah, Pak. Oke, saya putarkan sebuah video ya. Ini adalah salah satu contoh gerakan. Kalian bisa melihatnya. Kalau bisa ditirukan boleh. Kelihatan di layar HP-nya? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Itu menggeleng-gelengkan apa? Kepalanya sama seperti gerak pertama. Nah, itu gerak pertama. Ini gerak pertamanya. Nah, ini gerak kedua. Ini gerak keduanya. Nah, ini gerak ketiga. Ini adalah gerak ketiganya dia di dalam lagu Apuse. Gerakannya sederhana dan mudah. Gimana? Itu tadi ya gerakannya ya, yang ikut tari, Angel. Kira-kira bisa enggak? Lumayan, Pak. Bisa enggak? HP-nya ditaruh, gerakannya bagaimana tadi? Tangannya bagaimana? Gimana tangannya? Kepalanya bagaimana tadi? Bisa enggak menirukan? Geleng-geleng. Bisa enggak menirukan? Geleng. Itu tadi ya, gerakannya tari apa namanya? Saya minta tolong ketika saya putarkan, kamu bisa berdiri agak jauh dari handphone, HP-nya ditaruh, kalian melakukan gerakan. Kan ini video ini saya rekam. Dan nanti saya akan menilai gerakannya bagaimana. Sambil saya putarkan gerakannya. Jadi HP-nya dipasang di jarak jauh. Kamu berdiri. Ditaruh, nah terus. Nah, kamu menirukan lagunya, menirukan tariannya. Maaf, menirukan tariannya. Oke, siap? Siap lah. Hitungan ketiga siap, enggak siap? Mulai. Saya akan lihat gerakannya, saya akan lihat pantau. Saya share screen lagi ya. Sudah siap? Saya lihat dari sini. Saya lihat dari mana ini? Panel. Saya lihat dari panelnya. Mana panelnya ini?
Saya tahu itu. Iya yo. Aku sepuh. Nah, kita ikut aman gitu. Sudah siap? Kelihatan loh dari sini. Kelihatan kok dari sini lah ini. Oke. 3. Nggak usah malu. 3, 2, 1, mulai. Yang ikut nari, nggak usah malu. Coba. Ini kelihatan yang sudah melakukan reaksi. Bedanya mata-mata, Pak. Nggak apa-apa, tetap diikuti aja. Oke. Yang sudah melakukan reaksi, Kevin. Kemudian welcome, ayo. Oke, terima kasih, kelihatan ya. Aduh, lupa. Oh ya, Di stand nggak usah malu, daripada main gerak TikTok kan lebih baik gerak ini, sehat, tentang budaya Indonesia. Christian, Ciko, ayo ditirukan gerakannya. Aduh, muter ya, mata-mata gerakannya muter. Oh enak tuh. Christian, bisa melakukan gerakan ini? Saya ulangi lagi. 3, 2, 1, mulai. Geleng-gelengan kepala, tangannya digerakkan. Kokondau, gerakkan tangannya. Nah, gerakannya berputar sambil digoyang-goyangkan tangannya. Itu aduh. Oke. Ayo reaksi. Angel, masa nggak berani lihat di depan video? Gerakan gini. Tangannya ya. Putar. Putar lagi. Putar lagi. Vin, semangat Vin. Putar lagi Vin. Mana itu? Aduh. Oke, terima kasih. Aduh. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Aduh. Lumayan ya, gerak menyehatkan. Bandingkan deh sama kalian daripada buat video TikTok. Ayo. Ini tentang budaya Indonesia sendiri, belajar. Yang ikut tari kayak Angel, G-Stand, jangan malu-malu lah. Kevin aja yang laki-laki berani kok. Rexy, welcome, Daniel, berani kok. Ciko masih malu-malu. Sebenarnya mau, tapi malu-malu. Oke, terima kasih ya. Itu tadi tentang gerakan Apuse yang lagu daerah yang berasal Ayo, Pak, dari bisa gabung. Papua. Sudah selesai? Oke, terima kasih Pak Dadun. Pak Madun. Bisa dilanjutkan. Maaf, monggo. agak lama tadi jam biasa Indonesia molor. Ya Pak Madun, terima kasih anak-anak. Saya silakan ke Pak Madun ya, supaya diajak senam sehat ceria. Terima kasih Pak. Ya, diajak senam sehat ceria Pak, biar lebih sehat anak-anak ini. Selamat dulu. Ya, monggo. Selamat pagi anak-anak hari ini. Pagi bisa dibuka video-nya. Sebentar ya Pak, saya ngambil buku Pak. Ya, jangan lama-lama. Ya Pak, udah. Ibu yang sana dulu tak ikut tiga Satu sakit. Sudah?
Kuat. Nah, Pak Madun. Oh, enaknya kayak kayak senjata ya Pak Madun. Oh pernah mau pakai beton. Nah kok keluar semua. Mana saya tahu. Saya masih di dalam. Enggak. Duh. Oh, ngapain? Mending apa metu ayo. Enak ya. Pin. Terus kita Apa? ngapain nih di sini? Terus kita ngapain di sini? Ya biasa lah, diem aja. Udah? Belum. Enggak apa-apa, Pak. Langsung dimulai aja, Pak. Yuk. Buka halaman. Halaman. Cedera dan penangnya merupakan sakit yang ditimbulkan olahraga atau aktivitas Bapak, tertentu sehingga halaman dapat berapa, Pak? menimbulkan cacat, luka, Halaman atau sendi. Halaman 40. Halaman 40. Saya review kembali, saya replay ya. Tentang cedera dan penanggulangannya. Ngomong. Ya. Pada ini Menanam. Mantap. Tokan di bench. Ada lagi tokan di. Yang ada temennya itu sebelahnya tuh ada temennya. Dok itu temennya tuh dok. Ah itu temennya dok kan. Loh, kok masih keluar lagi tah? Kok masih sayang? Aku nggak Ya, tahu. nggak usah pakai. Oh, Pak Masih itu sayang sih kok pertama sih. Nah, wes. Nah, lihat kan. Waktu saya. Davin Ini apa ya tanpa dok ya? Oh, Dok. ya salah pakai filter. Sebentar, Pak Madun sepertinya jaringannya anak-anak. Sebentar ya, ditunggu dulu. Jaringannya kayaknya kurang baik. Itu sudah join lagi beliaunya. ya. Oke. Untuk yang selanjutnya Halaman berapa, Pak? 40. 40. 40. 41. 40 dan 41. 41. Dan ini cedera. Pakai kacamata bareng itu siapa ini? Kaminya Pak. Ya, lanjut. Yang nomor 2 memar. Memar merupakan cedera yang disebabkan oleh benturan benda keras seperti kalian berlari, terbentur oleh tembok atau saat kalian di sekolah terbentur oleh bangku atau kursi. Itu terjadi dari cedera yaitu memar atau kalian jatuh saat berlari ya. Untuk penanggulangannya, kompres dengan es batu atau air dingin selama 12 sampai 24 jam untuk menghentikan pendarahan di dalam kapiler ya. Biar apa? Untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat pemulihan jaringan-jaringan lunak yang merusak di dalamnya. Hindari benturan di daerah cedera pada saat latihan maupun pertandingan berikut. Ya. Mulai dari tangan, kaki hingga kepala. Yang ketiga, halaman 42 dilihat. 42. Yang ketiga yaitu cedera tentang luka
juga merupakan cedera yang diakibatkan oleh goresan pada kulit sehingga mengakibatkan jaringan kulit sobek, seperti kalian tersayat pisau, bisa juga terkena pagar, atau kalian berlari terbentur lantai, akhirnya bisa mengakibatkan cedera yaitu sobek pada lutut maupun betis maupun lengan kalian atau kepala, yang berbahaya. Luka kecil yang tidak terlalu dalam dapat segera diberi obat antiseptik atau betadin atau obat kuning dan obat merah atau dibalut dengan plester. Hal itu dilakukan agar luka tidak infeksi dan dapat segera kering. Itulah cedera luka. Untuk penanggulangannya seperti itu, kasih betadin atau obat antiseptik atau obat merah dan dibalut dengan plester. Hal itu dilakukan agar luka tidak infeksi dan dapat segera kering. Nah. Oke. Yang keempat, lebih berbahaya lagi, yaitu cedera patah tulang. Patah tulang merupakan salah satu jenis cedera yang berat. Harus berhati-hati pada saat kalian melakukan kegiatan olahraga maupun istirahat. Ya, biasanya berlari-lari atau menaiki bangku, sangat berbahaya. Yang disalahkan siapa? Gurunya dan sekolahnya. Kalian pada saat sekolah harus memahami dan mentaati peraturan tata tertib dan menjaga sopan santun antar teman dan guru. Ya. Yang keempat ini yaitu lebih fatal lagi cederanya, yaitu patah tulang. Cedera ini harus ditangani oleh dokter, tidak boleh asal bawa ke tukang pijat atau ke ahli tulang. Ya. Patah tulang adalah suatu kondisi tulang yang mengalami keretakan, pecah, atau patah. Untuk pertolongannya, dalam melakukan pertolongan kepada orang yang mengalami patah tulang, sebaiknya jangan menggerakkan atau mengganggu penderita. Tunggu saja sampai dokter atau para medis datang atau guru kalian. Ya. Jika korban harus dipindahkan dari tempat membahayakan, pindahkan korban dengan cara menarik tungkai atau ketiaknya. Adapun tarikannya harus searah dengan tumbuh panjang badan. Jika bantuan medis terlambat datang, sedang penderita harus diangkat. Jangan coba memperbaiki letak tulang. Pasanglah selalu bidai sebelum menggerakkan atau mengangkat korban. Jadi dikasih kayu, dibalut, ya, diikat, diluruskan letak tulangnya. Ya. Yaitu kelima, sama-sama berbahaya, yaitu cedera bahu. Cedera bahu merupakan salah satu jenis cedera yang sering dialami pada saat melakukan olahraga. Sebanyak 20% untuk karena olahraga terjadi pada bahu. Penyebab cedera bahu saat berolahraga di antara lain kalian tidak melakukan pemanasan, gerakan yang salah di daerah bahu sehingga mengenai tendon urat. Ya, bisa menjadi frozen shoulder. Ya. Penyakit pembekuan pada lengan atau bahu. Penanggulangannya yaitu ketika terjadi cedera bahu harus diistirahatkan dari gerakan yang berlebihan atau dikompres dari keenam keselio. Keselio merupakan cedera yang terjadi pada saat permainan atau atletik. Keselio atau terkilir disebut juga dengan sprain. Keselio paling sering terjadi pada pergelangan kaki atau ankle, ya, dari ankle kaki maupun ankle tangan. Kalau kaki biasanya apa? Lari, bermain sepak bola dan lain-lain. Pak Madun. Olahraga dari badminton, kasti dan bola basket dan bola
Pak Madun. Madun masukin saya Ya. kelas 3. Pak Agus saja. Yang ketujuh lebih berbahaya Madun, lagi cedera. Pak Madun. Ya, Saya izin boleh gak Pak keluar Pak? Karena baterai plasma saya habis ya. Habis saya. ya, Bapak. Dicas. Yang 7 pingsan. Pingsan merupakan salah satu jenis cedera yang cukup berbahaya, apalagi tidak segera ditangani dengan benar. Pingsan adalah keadaan apa? Itu digarisbawahi untuk pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sementara dan singkat. Bisa mengakibatkan kematian kalau tidak ditangani dengan serius. Ya. Oke, bisa digarisbawahi pingsan adalah kesadaran, keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sementara dan singkat. Nah, itu pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sementara dan singkat. Seperti apa cedera ini? Terbentur tembok atau terbentur antar teman, kepala atau siku. Ya. Oke. Cara penanggulangannya, orang yang pingsan harus dibaringkan di tempat yang teduh dan tidak boleh dikerumuni banyak orang agar sirkulasi udaranya lancar. Ya. Yang kedua, bisa kendorkan ikat pinggang korban seperti sabuk atau alat lain, ya, agar peredaran darah lancar. Selimuti korban agar tidak kedinginan. Apabila mukanya pucat, baringkan korban tanpa bantal. Tetapi kalau mukanya merah, kepala harus lebih tinggi. Ya. Jika korban akan muntah, posisi badan harus dimiringkan agar muntah tidak masuk ke saluran pernapasan. Jangan diberi makan dan minum. Jangan ditinggalkan tanpa ada orang yang tungguin. Penderita akan bergerak, maka jangan ditekan dengan paksa. Segera bawa ke dokter atau puskesmas terdekat. Itu cedera yang sangat berbahaya, yaitu pingsan. Yang ke-8 yaitu pendarahan. Jenis cedera yang terakhir adalah pendarahan. Pendarahan banyak terjadi akibat dari benturan dengan benda keras atau dengan orang lain. Pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah sebagai akibat dari trauma pukulan atau terjatuh. Nah, pendarahan terjadi akibat benturan karena pecahnya pembuluh darah yang akibat pukulan atau benda keras. Oke. Pendarahan bisa juga dari hidung, pendarahan pada mulut, pada kulit dan seluruh anggota tubuh lainnya. Oke. Paham dari sini? Untuk PR-nya apa sudah dikerjakan yang halaman 46 sudah ini? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Sudah, Pak. Oke, kita bahas. Cedera yang sering terjadi pada kaki saat olahraga yaitu apa? Cedera yang sering terjadi saat olahraga yaitu apa? Kesleo. Kesleo. Nah, nomor 1D, kesleo. Saya yang baca, kalian yang menjawab ya. Saat melakukan permainan sepak bola, sering terjadi tabrakan atau benturan yang mengakibatkan terjadi luka Memar. 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 luka memar. Ah. Luka memar. A, nomor 2A. Nomor 3, dalam memberikan pertolongan pada teman yang cedera, kita tidak boleh Panik.
Panik. Nah, tidak boleh panik. C. 3C. Luka di badan atau tubuh yang terbuka harus diberi plester atau penahan agar Tidak terasa sakit. luka pada badan luka, ikan akibat tergores. Luka cepat kering. Luka di badan tubuh terbuka harus diberi plester atau penahan. Tidak terjadi infeksi. Sudah A, terjadi B. Tidak terjadi infeksi. B. Nomor 5. B. Nomor 4 B. Penanganan awal luka. Penanganan awal luka pada daerah kepala adalah luka lo ya. Tidurkan telentang tanpa bantal. Ditidurkan setengah duduk. C. Dikompres dengan es atau air. Kan luka ini. Penanganan awal luka pada daerah kepala luka. Kompres dengan es atau air. B. Nomor 5 B. Nomor 6. Fungsi perban pada umumnya digunakan untuk Luka. Menutupi Mengikat luka. Mengikat tangan. mengikat luka. A. Nomor 6 A. Salah satu penyebab terjadi cedera pada siswa saat olahraga adalah kurang melakukan Pemanasan. A. 8. Cara dasar yang paling tepat untuk menghindari cedera ialah latihan dengan berhati-hati. B. 8 B. 9. Supaya tidak terkena cedera saat melakukan olahraga senam lantai, maka alas yang baik untuk senam lantai menggunakan matras. 9 B. Perawatan cedera dapat dilakukan di tempat yang tepat seperti UKS dan rumah sakit. D. 10 D. Luka yang diakibatkan dari gesekan kulit dengan benda kasar sehingga menyebabkan terkelupasnya kulit disebut Lecet. ya. 11A. 12 pingsan disebabkan oleh berkurangnya aliran darah dan oksigen menuju ke jantung. Disebabkan Otak. Paru-paru. nah, Otak. Patah. Jantung. Apa paru-paru atau otak atau kepala? dilihat dari sini pingsan disebabkan oleh kurangnya aliran darah. Pingsan dilihat pingsan di halaman 7. Keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara. Nah, hal ini disebabkan oleh berkurangnya aliran darah dan oksigen menuju ke otak. C. Otak. 12 C. Ya. Oh, bilangnya otak. Oke, nggih bagus. Sampai halaman 47 aja. Perhatikan gambar berikut. Kaitan antara dua gambar tersebut adalah alkohol digunakan untuk mengobati Lecet dapat dibersihkan menggunakan alkohol. lecet dapat menggunakan alkohol. D. 13 D. 14 cara memindahkan korban patah tulang yang benar adalah dengan memegang Mengangkat menarik tungkai atau ketiaknya. Menarik tulang ketiaknya. menarik tungkai atau ketiaknya. C. 14 C. 15 pertolongan pertama yang dapat dilakukan kepada seseorang yang menderita kram adalah Mengompres rumah sakit. baringkan tubuh. Baringkan tubuh.
Mengompresnya. Kram. Benar. Plus terakhir ini ya. Kita bahas nanti ke depan. Untuk mencegah terjadinya kram otot, kita harus mengkonsumsi Garam dapur. Garam dapur. ya di sini. Untuk mencegah terjadinya kram otot, kita harus mengkonsumsi secukupnya kram. Dilihat di halaman 41. Konsumsi garam dapur secukupnya, yaitu D. Oke, Garam dapur. cukup pada pagi hari ini pembelajaran PJOK ya. Kita lanjut untuk ya yang kita bahas halaman 48 ya. Buat PR halaman 48 yang B. Oke. Kenapa yang mencintai? Pagi hari ini kalian Mencintai. lalu pembelajaran kesehatan jaga ibu. 10 menit minimal sampai 30 menit. Terima kasih. Selamat pagi. Salam olahraga. Jaya. Salam. Saya. Ayo, mana suaranya? Oke, terima Mana kasih. suaranya? Terima kasih Pak. Ya, Saya terima kasih, kembalikan Pak Madu. Ya anak-anak nanti langsung bisa ke rumahnya Daniel ya yang bimbel hari ini ya. Saya tunggu nanti pukul 10.15 kalian bisa live meeting. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi. Sel. Salah. Sel.